Sebagaimana halnya kondisi kelautan dan perikanan global, pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia secara umum mengalami fenomena kelebihan penangkapan atau overfishing, yang mengarah pada penurunan stok ikan di daerah tertentu. Hal ini dapat diamati dari semakin jauhnya daerah penangkapan. Hasil tangkapan cenderung menurun dan ukuran ikan yang tertangkap semakin mengecil. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa laju usaha penangkapan telah melebihi kemampuan sumber daya untuk melakukan sustainable terhadap stok ikan. Apabila kondisi ini tidak segera dicarikan solusi, maka kepunahan ikan bisa jadi tidak dapat dihindari. Sehubungan kondisi tersebut, salah satu strategi pemulihan potensi sumber daya ikan selain memperbaiki habitat, yaitu dengan pembuatan rumah ikan atau fish apartment, yang merupakan salah satu bentuk pengayaan stok yang berkelanjutan sebagai bentuk modifikasi generasi baru rumpon. Fish apartment memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan rumpon yang mampu berperan membentuk ekologis habitat alami sumber daya ikan. Apartemen ikan atau rumah ikan adalah suatu bangunan berongga yang tersusun dari konstruk partisi plastik, shelter, dan pemberat yang ditempatkan di dasar perairan, berfungsi sebagai tempat berpijah bagi ikan-ikan dewasa atau spawning ground, dan atau areal perlindungan, asuhan, dan pembesaran bagi telur, larva, serta anak-anak ikan atau nursery ground yang bertujuan untuk memulihkan ketersediaan stok sumber daya ikan. Pengembangan rumah ikan merupakan bentuk kegiatan pengayaan stok yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan melalui introduksi buatan sebagai area khusus yang diharapkan mempengaruhi atau menggantikan sebagian perang fungsi ekologis habitat alami sumber daya ikan seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan kerangka apartemen ikan adalah bahan plastik jenis polipropilen atau PP. Dipilihnya bahan plastik karena mudah didapat dan dapat diproduksi dalam jumlah yang sesuai dengan yang dikehendaki, relatif aman, tidak beracun bagi manusia dan lingkungan, tidak larut dalam air, serta tahan lama. Pertimbangan bahan plastik merupakan alternatif selain kayu, bambu, tembikar, semen cor, dan ban bekas. Karena bahan seperti ban bekas telah dilarang penggunaannya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan, sebab dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Plastik jenis polipropilen merupakan plastik transparan yang tidak jernih atau berawan. Sifatnya lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah. Memiliki ketahanan baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilap. Dengan sifat-sifat tersebut, plastik ini paling baik bila digunakan sebagai pembungkus makanan atau minuman. Selanjutnya, plastik polipropilen memiliki titik leleh yang cukup tinggi, yaitu antara 190 sampai 200 derajat Celcius, dan titik kristalisasi antara 130 sampai dengan 135 derajat Celcius, serta ketahanan terhadap bahan kimia yang sangat tinggi. Konstruksi apartemen ikan terdiri dari kerangka, shelter, dan pemberat. Kerangka merupakan komponen apartemen ikan yang tersusun dari rangkaian partisi plastik atau keping atau lempengan cetakan dan berfungsi sebagai tempat berlindung telur, larva, dan juvenil ikan. Shelter adalah komponen yang terbuat dari plastik atau potongan tali atau potongan jaring atau bahan lainnya dan berfungsi sebagai media menempel dan berlindung telur, larva, dan juvenil ikan. Pemberat merupakan komponen yang terbuat dari beton cor, berfungsi sebagai pemberat atau stabilator agar kerangka apartemen ikan dapat berdiri tegak. Penenggelaman rumah ikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kedalaman harus memenuhi syarat minimal 10 sampai 20 meter dari permukaan laut agar tidak mengganggu pelayaran. Selain itu, dasar laut harus dipilih yang tidak berlumpur. Penempatan daerah field shelter sebaiknya dikombinasikan dengan daerah transplantasi karang.
Setelah terpasang di lokasi yang memenuhi syarat, di permukaan ditempatkan sebuah pelampung yang dihubungkan dengan tali dan diikatkan pada karang buatan itu. Pelampung itu akan menjadi tanda atau peringatan bagi pengguna perairan, misalnya nelayan, bahwa di lokasi tersebut terdapat karang buatan. Benda hasil rekayasa para ahli itu selanjutnya akan dihinggapi oleh binatang-binatang karang yang seiring perjalanan waktu akan mengalami proses pengerasan atau pengaksuran. Yang secara tak langsung, fish shelter ini akan menjadi kuat dengan harapan bisa menjadi tempat bagi ikan-ikan di laut bertelur, serta tumbuh dan berkembang. Konteks ekologis adalah suatu daerah yang tidak mengalami perubahan atau kerusakan, sehingga menjadi habitat yang cocok bagi spesies tertentu. Dalam konteks tata ruang, konteks ekologis adalah wilayah laut atau pesisir yang digunakan sebagai sarana pengelolaan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ikan. Daerah penangkapan yang dilakukan melalui rekayasa lingkungan atau manipulasi habitat nantinya akan memperbaiki laju rekrutmen, menyediakan tempat perlindungan ikan atau fish sanctuary, dan untuk memulihkan sumber mangsa alami ikan. Dengan pertimbangan rancang bangun modul rumah ikan dengan model dan material baru yang mudah diperoleh dan dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang, maka pembuatan rumah ikan dengan bahan dasar plastik dengan spesifikasi sebagai berikut. Satu modul terdiri atas 4 submodul. Satu submodul terdiri atas 15 sampai 25 set partisi, sehingga satu modul terdiri atas 72 sampai 120 partisi. Partisi dibuat dari bahan PVC kopolimer dengan ukuran 350 x 400 mm, massa jenis 0,85 sampai dengan 0,90 dan berat kurang lebih 300 gram per partisi. Atraktor atau pengikat ikan terbuat dari bahan pita plastik atau packing band dengan perangkai atraktor 2-4 mm. Tali pengikat digunakan PA mono nomor 300-400 untuk ikatan antar partisi dan PA mono nomor 500 untuk ikatan antara partisi dan pemberat. Pemberat landasan menggunakan bahan semen cor atau konslet semen dengan berat kurang lebih 2 x 120 kg. Dimensi satu modul mempunyai panjang 135 cm dan lebar 120 cm Dimensi satu modul mempunyai panjang 135 cm dan lebar 120 cm serta tinggi. Dimensi satu modul mempunyai panjang 135 cm dan lebar 120 cm serta tinggi 120 cm untuk 3 susun dan 200 cm untuk 5 susun. Apartemen ikan ini menyerupai apartemen atau rumah susun. Tingginya tersusun dari 88 keping partisi, sedangkan dasarannya dari 35 keping partisi. Susunan partisi-partisi tersebut dijalin dengan ikatan tali senar, poliamide, monofilamen, dan tali plastik, polietilen, multifilamen berdiameter 4 mm. Pada bagian bawah apartemen rumah ikan tersebut diberi pemberat dari beton cor berbentuk kotak sebesar 4 x 50 kg dan berbentuk balok sebesar 2 x 50 kg. Bentuk dan jumlah pemberat bergantung pada kondisi arus dan dasar perairan.
Partisi plastik yang digunakan terbuat dari bahan polipropilen hasil daur ulang yang aman untuk lingkungan. Bahan ini bisa bertahan di air laut selama sekitar 30 tahun. Apartemen ikan ini dapat berfungsi selama tidak mengalami sedimentasi dan dirusak manusia. Kelebihan dari partisi plastik dibandingkan bahan dari ban, beton cor, ataupun besi, antara lain dapat dicetak dalam waktu singkat dalam jumlah banyak, ringkas dan ringan dalam pengangkutan atau pengiriman, mudah dan cepat dalam proses perakitan, baik di darat dan pemasangannya di laut. Dibandingkan dengan beton cor, keras gelas, botol, ataupun besi, harga partisi plastik lebih murah. Ada perlakuan khusus kepada keberadaan apartemen ikan, yaitu atas keberadaan apartemen ikan tidak boleh dilakukan operasi penangkapan ikan kecuali menggunakan pancing. Penggunaan jaring ataupun pukat hanya boleh dilakukan 200 sampai 300 meter di luar areal rumah ikan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu keterlibatan nelayan untuk menjaga apartemen ikan agar mereka mendapatkan pendapatan yang memuaskan.